Selamat pagi rekan-rekan dan Ibu Eli. Perkenankan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang panduan observasi perkembangan peserta didik. Di kelompok ini yang pertama ada saya sendiri, Puji Budiasi. Lalu yang kedua ada Kak Romasi Juliani Situmorang. Yang ketiga ada Mbak Salsabila Syifa Unida. Dan terakhir ada Mbak Zahra Nubuwa. Untuk panduan lembar observasi perkembangan peserta didik dari kelompok kami akan ada 12 aspek yang akan diobservasi. Untuk aspek pertama dan kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Kak Romasi. Pada Kak Romasi kami persilahkan. Aspek yang pertama adalah aspek minat. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung, yang artinya peserta didik memiliki keterlibatan seperti mencatat materi pembelajaran, fokus mendengarkan, dan tidak melamun. Yang kedua ada peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Jadi peserta didik berani mengemukakan pendapat atau memberikan jawaban ketika diberi pertanyaan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik memiliki rasa ingin tahu terhadap materi pembelajaran. Jadi peserta didik aktif dan berani bertanya kepada guru mengenai materi pembelajaran yang kurang dipahami atau mungkin materi pembelajaran yang dirasa menarik oleh peserta didik tersebut. Jadi peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kedua ada penilaian aspek perkembangan sosial. Setiap peserta didik menjalin hubungan yang baik dengan temannya, yang artinya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras tertentu. Kemudian peduli terhadap teman satu kelas maupun teman antar kelas. Yang kedua, kelas dan ruang pembelajaran dapat menjadi ruang ekspresi diri yang sehat bagi peserta didik. Artinya peserta didik dapat menjadi diri sendiri di kelas tanpa terbelenggu dengan bahasa logat latar belakang yang dimilikinya. Jadi peserta didik lebih bebas dan lebih leluasa dalam mengemukakan pendapat di dalam kelas. Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah perkembangan emosi. Penilaian yang pertama, peserta didik dapat menghargai perbedaan pendapat. Peserta didik belajar menerima akan adanya perbedaan pendapat, menghargai pendapat teman, dan menerima saat pendapatnya kurang tepat atau kurang diterima oleh teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, aspek penilaian kedua di aspek perkembangan emosi adalah peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi merasa senang saat pembelajaran, tidak tegang, tidak terbelenggu. Peserta didik merasa nyaman dengan berbagai karakter teman-teman dalam kelas dan memiliki beragam emosi, lebih bisa mengendalikan dan menyalurkan emosi dengan tepat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait aspek perkembangan moral. Aspek perkembangan moral ini kita melihat dari nilai-nilai yang diyakini peserta didik dan diterapkan dalam perilaku. Observasi yang pertama, peserta didik membiasakan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Dapat pula kita lihat perkembangan moralnya dari peserta didik membiasakan sikap berterima kasih. Juga dapat dilihat peserta didik taat pada aturan sekolah. Tadi ada 3 poin yang kita ambil dalam perkembangan moral. Untuk selanjutnya ada perkembangan kognitif. Di perkembangan kognitif yang dinilai adalah pemahaman peserta didik dari hasil pembelajaran. 1, yaitu nilai semua peserta didik sudah mencapai KKM. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari guru dengan tepat. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik pada setiap pembelajaran itu seperti apa? Yang keempat,
peserta didik fokus mengikuti pembelajaran. Yang kelima, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil kolaborasi. Jadi harapannya apabila peserta didik sudah memahami, itu dapat mengkomunikasikan hasilnya. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan penarikan kesimpulan pada materi pelajaran. Oke, ini tadi berkaitan dengan aspek perkembangan kognitif. Lalu yang keenam ada aspek etnik. Untuk aspek etnik ini yang dilihat adalah dari mana suku peserta didik itu berasal. Dapat diobservasi peserta didik saling menghargai teman yang berbeda suku. Yang poin kedua, mayoritas suku peserta didik itu dari suku mana saja. Oke, demikian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, aspek selanjutnya yang akan diobservasi adalah kultural. Dalam aspek kultural ada dua indikator, yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui kebudayaan daerahnya. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara langsung dengan peserta didik mengenai budaya daerah apa yang diketahui dan apakah budaya tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini penting untuk memberdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial sekolah yang memanfaatkan potensi budaya peserta didik yang beraneka ragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat. Kemudian indikator yang kedua, yaitu peserta didik mampu melestarikan budaya. Hal ini dapat dilihat misalnya saat Kamis Pahing di Jogja, apakah peserta didik memakai pakaian adat? Lalu saat ada pagelaran seni budaya di sekolah, apakah peserta didik ikut terlibat menampilkan karya seni? Kemudian atau bisa juga saat peserta didik dapat menggunakan bahasa daerah. Hal itu termasuk dalam melestarikan budaya. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek status sosial. Tentunya dalam satu kelas, setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan. Untuk mengetahui status sosial peserta didik dapat dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya yang pertama, pekerjaan orang tua peserta didik. Mayoritas seperti apa? Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan orang tua peserta didik, dan yang ketiga, peserta didik berangkat ke sekolah diantar dengan kendaraan bermotor atau dengan yang lainnya. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik dapat dilihat melalui tes diagnostik, misalnya pretest. Indikator pada aspek kemampuan awal yaitu peserta didik mampu menjawab soal pretest dengan tepat. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek gaya belajar. Yang pertama, apakah dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dapat memahami hanya dengan mendengarkan penjelasan pembelajaran? Untuk pertanyaan pertama ini untuk mengukur atau mengetahui peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, yang mana peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori akan lebih mudah memahami materi dengan cara mendengar atau berbicara. Kemudian pertanyaan kedua, apakah peserta didik senang belajar menggunakan media pembelajaran PPT, gambar, atau video? Ini untuk mengukur atau mengetahui peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, yang mana peserta didik yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah memahami materi dengan cara mengamati. Kemudian yang ketiga, apakah peserta didik senang belajar di luar kelas? Ini untuk mengukur atau mengetahui peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, yang mana peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan lebih mudah memahami materi dengan cara eksplor atau terlibat langsung. Kemudian aspek selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini bisa timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau intrinsik, atau bisa juga timbul karena faktor dari luar atau ekstrinsik. Motivasi ini juga terkadang bisa naik atau turun. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah peserta didik tekun dalam mengerjakan tugas?
Jadi, peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan dilihat dari ketekunannya dalam mengerjakan tugas. Apakah peserta didik tersebut sungguh-sungguh atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah peserta didik ulet menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran? Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih mudah tidak patah semangat untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Kemudian aspek selanjutnya adalah perkembangan motorik. Peserta didik yang memiliki keterampilan motorik yang sejalan dengan perkembangan di usianya. Untuk yang pertama, apakah peserta didik dapat menulis dengan baik? Menulis dengan baik di sini maksudnya adalah peserta didik sudah bisa menulis dan tulisannya bisa dipahami atau dibaca bukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian yang kedua, apakah peserta didik dapat menggambar sesuai dengan contoh yang diberikan guru? Jadi, peserta didik dapat mengarahkan keterampilan motoriknya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.